Oke, halo guys, selamat siang. Kali ini aku, Kisha Latif, akan melaksanakan podcast bersama Salma Talita Isma yang akan menjadi narasumber kita dalam podcast kita yang bertema tentang TKA. Karena dia adalah kelas 9 yang sudah melaksanakan TKA beberapa minggu yang lalu. Nah, aku akan mau tanya di bawah ya. Menurut kamu TKA itu sebenarnya mengukur apa sih? Kepintaran atau kebiasaan belajar? Menurut aku sih sebenarnya kalau kebiasaan belajar tuh kan ada beberapa orang yang misalnya belajarnya sering cuman susah untuk masuk materinya tuh susah untuk masuk dalam otak kan. Jadi menurut aku tuh mengukur kepintaran sih. Karena TKA dulu sebenarnya buat mengukur kepintaran untuk Masuk SMA. Jadi kita bukan karena banyak sekarang nilai rapot yang dipalsukan. Betul. TKA itu untuk kita memvalidasi apa yang ada di rapot kita. Nah, kalau disuruh jelasin TKA ke orang-orang yang awam dan belum tahu sama sekali, aku bakal bilang Aku bakal bilang TKA itu ujian besar yang nentuin mampu atau tidaknya kita sama untuk masuk ke SMA SMA atau SMP yang bakal kita tuju. ya. Terus dari pengalaman kamu nih, TKA itu susah apa sih? Atau kayak mudah atau susah? Terus tantangannya tuh gimana gitu? Kalau dari pengalamanku tuh, kalau untuk literasinya lumayan menantang ya, gara-gara teksnya tuh bener-bener panjang banget dan paragraf-paragrafnya tuh susah dibedain. Satu teks. Habis itu kalau untuk numerasinya yang aku dapetin sih bisa dibilang gampang mungkin ya, karena aku memang sering dapetin soal-soal kayak gitu juga di tempat les. Cuman ya ada beberapa juga yang aku memang masih kurang mengerti dan kurang bisa ngerjainnya gitu. Jadi TKA itu semua anak itu semua murid mendapatkan soal yang sama atau beda? Beda-beda, karena aku melihat teman-teman aku yang ada di ruangan lain atau ruangan sama atau mungkin sesi lain ya, itu mereka tuh dapatnya tuh soal-soal yang tuh wah susah banget nih gitu. Padahal ya aku lihat ternyata nggak susah ini gitu. Jadi tergantung ya soal itu tergantung kita belajarnya seperti apa. Kalau misalnya kita belajar itu pasti bisa ya. Nah terus ada nggak sih momen dimana kamu merasa wah ini susah banget nih di TKA-nya? Terus gimana cara kamu nyelesain? Apa kamu ngasal atau apa? Pasti pernah sih. Yang pertama pasti aku tuh pakai logika dulu. Oh enggak, aku bakal cari cara dulu, inget-inget ini yang masuk rumusnya tuh yang pernah aku ajarin itu kira-kira masuk ke bidang apa ya. Sebenarnya ada nggak sih momen-momen dimana kamu tuh kayak ngerasa wah ini soal susah banget nih, aku nggak yakin aku bisa solve-nya. Terus gimana cara kamu ngatasinnya? Apa kamu pasrah aja atau tetap menggali biar dapat jawaban? Aku sih ada yang susah, dapet soal yang susah banget. Jadi utama tuh aku masih cari cara ini tuh kira-kira masuknya tuh soalnya tuh ke rumus apa nih gitu ya. Aku inget-inget yang aku dapetin dari guru aku tuh kira-kira rumusnya tuh cocoknya kemana. Kalau bener-bener aku angkat tangan banget, aku bakal aku bakal pakai logika sih. Kira-kira bagus atau enggak. Kalau bener-bener aku nyari rumus dan logika gak dapet, aku bener-bener ngasal sih. Soalnya TKA itu begitu soal itu unexpected. Apalagi kita di bawah pasti banyak try out yang soal itu susah-susah banget. Tapi pas di soalnya langsung tuh ada yang lebih susah daripada soal TO kita atau ada yang lebih gampang dan bahkan lebih gampang. Terus menurut kamu belajar buat TKA itu lebih ke paham konsep atau latihan soal terus? Latihan soal terus. Enggak, kalau misalnya sebelum latihan soal pasti kita harus paham konsepnya dulu dong. Cuman kalau bener-bener menjelang TK banget, harusnya tuh latihan soal. Kalau konsep tuh harusnya memang udah mateng dari sebelum hari. Karena latihan soal itu
melaksanakan yang sesungguhnya. Jadi kalau dasar itu kita lebih masuk daripada kita memahami konsep. Karena kalau konsep itu jujur dikit banget, dan kalau dilaksanakan misalnya kalau esokan hari itu dilaksanakan, jadinya kita tidak paham-paham karena yang kita paham itu cuma konsep perhitungan hitungannya atau sebagainya. Terus tips dari kamu nih apa nih? Kalau waktu belajar terbatas, strategi paling efektif yang bagus buat ngejar materi kita itu apa? Kalau untuk numerasi ya aku pasti bakal saranin soal-soal yang bakal, kalau misalnya aku belajar terbatas, aku bakal jalanin soal-soal yang bisa dikerjain dengan mudah dan gampang dulu, daripada yang susah, karena kan proses biasanya pasti lama kan. Nah kalau yang mudah tuh pasti kita bisa kejar banyak beberapa soal gitu. Kalau untuk numerasi, aku saranin sih untuk membaca terus sih. Jadi literasi, sorry. Kalau untuk literasi aku saranin untuk membaca terus. Jadi misalnya pahami konsepnya, sama aku membaca satu paragraf yang benar-benar itu menurut kamu susah banget. Kan tadi kalau numerasi kamu bilang nyarinya yang gampang. Kalau literasi aku saranin untuk nyari yang susah. Kalau kamu pas TKA itu di Beido, kamu memilih membaca soal dulu atau membaca teks? Baca soal dulu. Biar lebih enak atau lebih? Karena kan teks bahasa Indonesia itu masih panjang kan, jadi aku lebih milih baca soal dulu daripada baca teks dulu. Kalau dari baca soal kita bisa ngeliat, oh ini paragraf mana yang harus aku baca dulu gitu loh. Jadi gak perlu pusing-pusing dan lupain paragraf sebelumnya. Terus tips buat yang kayak lebih penting itu mana sih? Belajar lama tapi santai atau belajar sebentar tapi fokus? Itu kayak belajar sebentar tapi fokus banget, kayak contohnya sistem itu. Kalau untuk aku sendiri, itu aku lebih suka bentar tapi fokus. Karena aku tuh tipe orang yang gampang lupa, jadi walaupun belajar lama tapi santai, itu aku merasa kayak itu gak bakal bisa masuk di otak aku gitu. Jadi aku lebih pilih cepat tapi fokus. Terus ini juga kasih tips dari untuk adik-adik kelas kita yang di depannya akan melaksanakan TKA buat apa? Ya, apa kata kamu kalau mereka? Menurut aku sih untuk TKA kamu jangan stres gitu ya, karena ada beberapa orang yang kalau stres itu mereka tuh malah besoknya pusing dan ternyata nggak sanggup untuk kerjain soal latihannya, jadi overthinking juga gitu. Nah aku tuh waktu TKA itu sebelum TKA tuh aku tuh suka ini apa, begadang, ini kayak gimana, ini kayak gimana, jadi overthinking. Tapi kan aku bilang saat kamu gak usah begadang, takutnya nanti kamu sakit atau apa-apa, karena terlalu overthinking gitu. Habis itu akhirnya ya udah aku saranin aku belajar 1 hari full, aku tidurnya jam 9 nggak begadang lagi, karena biasanya aku begadangnya tidur sampai jam 1 jam 2 gitu. Dan keesokan harinya bener-bener yang kayak bangun-bangun tuh nggak pusing, nggak stres, nggak pusing, jadi kayak wah gitu. Habis itu iya barulah selesai TKA, karena harus ada asas lagi, aku memang harus ubah pola tidur aku nih. Aku jadi nggak begadang lagi gitu. Dan motivasi kamu buat adik-adik kelas kita apa nih? Karena mereka akan melaksanakan TKA, kalau di anak kelas 8 yang bakal melaksanakan TKA ke depan, motivasi kamu apa? Kalau kata aku sih tetap semangat ya, karena mungkin ada beberapa orang yang pusing juga, tapi tetap semangat, dibawa santai aja, jangan dibawa stres. Oke, segitu dulu ya dari kita podcastnya, semoga bermanfaat ya guys. You got me jumping like